Mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Kita akan membicarakan lanjutan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, melanjutkan pertemuan kemarin, merupakan kata kunci agar manusia Indonesia tidak berpaham sekuler. Nah, apa itu sekuler? Oke, apa itu sekuler? Sekuler adalah suatu paham ya. Suatu paham di mana sistem etika yang dibangun di atas asas-asas moralitas alamiah dan bebas dari agama wahyu atau supranaturalisme. Jadi dia menggunakan seklasnya itu adalah moralitasnya moralitas alamiah. Sekuler berarti mungkin secara pendek saya katakan sekuler adalah suatu sistem politik yang memisahkan urusan agama dengan urusan politik. Itu namanya sekuler. Jadi kalau mengurus negara itu bebas dari nilai-nilai agama karena ada dua hal yang berbeda. Agama ya agama, politik ya politik. Agama adalah urusan pribadi, ya, perseorangan, sedangkan politik urusan negara banyak orang. Berarti dipisahkan antara pribadi dan urusan politik, itu namanya sekuler. Nah, sekularisme itu muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan gereja yang mendominasi kekuasaan negara di abad pertengahan. Yang dulu dikenal dengan abad gelap, ya, the Dark Age, ya, di Eropa ya. Nah, jadi ketika akal manusia itu dibelenggu oleh kekuasaan negara, negara menggunakan hukum gereja secara langsung. Lalu muncullah ya, di situ otak manusia tidak berguna. Karena apa? Kalau otak manusia dikembangkan kemudian berbeda dengan negara, maka akan diadili oleh negara dengan menggunakan hukum-hukum gereja. Yang salah karena dia ini ya sebagai wakil Tuhan, yang salah akan dihukum mati oleh negara. Semua ya, zaman itu zaman gelap itu akal manusia tidak berfungsi. Nah, setelah sekian lama, selama 4 sampai 5 abad ya, 400 tahun sampai 500 tahun, jadi tahun 1800 sampai 1900 gitu. Kekuasaan gereja yang mendominasi negara ini mulai luntur dan mulai berkembanglah akal manusia ya. Manusia mulai berkembang lagi. Nah, ketika manusia mulai berkembang lagi pemikirannya, itu kemudian dinamakan dengan zaman Renaissance ya, Renaissance. Yaitu suatu zaman di mana akal itu mulai berfungsi lagi. Akal mulai dihargai lagi. Yang semula akal itu tertidur, tidak dihargai lagi. Kenapa? Takut ya. Akal beda dengan gereja, maka ya. Tapi ketika sudah melemah kekuasaan gereja pada negara, maka akal berfungsi lagi. Nah, ketika akal mulai dihormati lagi, diberfungsikan lagi, maka itu namanya zaman Renaissance, zaman kelahiran kembali akal manusia, zaman Renaissance. Nah, Renaissance ini punya anak kandung ya nih, sekularisme dan humanisme. Jadi dua hal ini, sekularisme dan humanisme, yang sama-sama meninggalkan agama ya, dalam kehidupan bernegara atau dalam kehidupan yang bersifat kolektif. Misalnya dalam bidang agama ini kemudian muncullah kebebasan orang untuk beragama, maka mulailah agama Protestan yang dikembangkan oleh Calvin dan Luther ya. Kemudian dalam sistem ekonomi mulai muncullah ekonomi kapitalis yang semula semua didominasi negara, tapi akhirnya kemudian muncullah kapitalisme, para pemilik modal. Dan kemudian dalam bidang politik muncullah politik liberalisme, kebebasan dari warga negara untuk menggunakan hak-hak politiknya. Yang semula ya, hak politik itu dikuasai negara, dan kemudian muncullah hak politik dari warga negara. Pemikiran liberal.
Kemudian dalam filsafat pun muncul aliran yang namanya dialektika materialisme, ada yang namanya eksistensialisme dan positivisme. Masih banyak lagi aliran-aliran filsafat baru yang lebih mengutamakan akal. Akal ini. Karena zaman ketika akal mulai digunakan lagi. Nah, ini zaman Renaissance. Oke. Nah, itu untuk sedikit menyambungkan ya pertemuan kemarin. Pemikiran sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini dijelaskan secara filosofi, secara mendetail, yang perumusannya sila pertama itu adalah dari realitas kehidupan bangsa Indonesia. Namun harus dihindari bahwa dengan sila ketuhanan yang Maha Esa ini bukan berarti ya, bangsa Indonesia itu menganut paham teokrasi. Jadi beda antara negara Indonesia yang menganut Pancasila dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, beda dengan teokrasi. Bedanya di mana? Kalau teokrasi itu adalah suatu paham di mana kekuasaan kepala negara atau pemerintah atau raja juga boleh, tergantung siapa yang merintah. Pemerintahnya itu dikuasai oleh orang yang menamakan diri sebagai wakil Tuhan. Jadi kalau dalam redaksinya adalah teokrasi adalah suatu sistem ketatanegaraan di mana pemerintah dikuasai oleh sistem kepadrian atau kependetaan atau priesthood yang mempunyai hierarki kepangkatan bertingkat yang di dalam melaksanakan tugas pemerintahnya selalu mengatasnamakan wakil Tuhan di dunia. Wakil Tuhan jadi kepala negaranya wakil Tuhan. Maka kalau itu sudah menjadi keputusan kepala negara, kepala pemerintahan mutlak, nggak boleh dibantah. Itu namanya kepatrian atau teokrasi. Sedangkan paham sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara di Pancasila itu ya, adalah bukan teokrasi, karena tidak hanya menggunakan agama yang satu dalam mengatur negara. Negara tidak diatur dengan agama, tetapi pengaturan negara itu mempertimbangkan agama. Itu yang dimaksud di sini. Kenapa? Karena negara ini didirikan di atas dasar-dasar ya, religius. Kita ingat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea ketiga jelas. Alinea kedua juga jelas. Alinea pertama juga jelas. Alinea pertama merupakan dasar moral tinggi. Alinea ketiga itu religius. Ya, ada pernyataan di alinea ketiga bahwa ya merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu, bukan atas usaha sendiri aja. Manusia berusaha tapi Allah Tuhanlah yang memberikan keputusan. Jadi kalau Indonesia ini Allah tidak berkehendak, Tuhan tidak berkehendak, maka tidaklah jadi negara meskipun manusia Indonesia berusaha untuk merdeka. Maka pernyataannya bahwa alinea ketiga adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh suatu keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lu berarti kan atas berkat Allah. Ini religius, pengakuan religius di sini. Nah, jadi Indonesia bukan negara teokrasi meskipun berketuhanan. Ini harus saya tegaskan ya. Jadi yang menjadi kunci pokoknya Indonesia adalah negara religius. Kunci pokok religiositas itu ada dalam kehidupan real, nyata bangsa Indonesia sebelum merdeka, ya, lalu dirumuskan menjadi dasar negara itu. Nah, mestinya karena Indonesia itu negara yang didasari oleh ya, nilai-nilai religius, setelah jadi negara juga bersifat religius, memperhatikan hukum-hukum agama, nilai-nilai agama dalam mengatur negara, tetapi tidak menggunakan satu agama untuk mengatur. Karena agama Indonesia ini ya, di Indonesia itu ada 5 agama dan sekarang menjadi 6 agama. 6 agama. Setelah ada peraturan presiden ketika zaman Gus Dur menetapkan Konghucu diakui sebagai dengan agama di Indonesia. Ada 6 ya agama yang diakui di Indonesia. Ini harus kita pahami. Ya, beda dengan teokrasi. Oke.
Jadi untuk menghubungkan yang kemarin dengan hari ini, monggo ada hal yang perlu ditanyakan, ditanggapi, silahkan. Kalau enggak ya saya lanjutkan, ini saya ya, lanjutkan. Ya. Jadi hakikat sila keturunan Yang Maha Esa, sila pertama dirumuskan untuk menggambarkan realitas hidup bangsa Indonesia yang benar-benar yakin dan beriman kepada Tuhan. Orang Islam ketika pagi hari sudah mulai aktivitasnya dengan beribadah secara Islam. Orang Katolik, orang Kristen sama. Di gereja pagi-pagi sudah bunyi bel. Kalau orang Islam adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di gereja jam 5 pagi muncul lonceng. Lonteng, lonteng, lonteng. Itu tanda mau beribadahnya orang Kristen dan Katolik. Kalau orang Islam adzan, orang Kristen Katolik dengan lonceng di gereja. Sementara orang-orang Hindu dan Buddha pagi harinya juga melakukan persembahan, melakukan persembahan kepada Tuhannya melalui aktivitas keagamaan masing-masing. Nah, Konghucu juga sama, pagi hari juga melakukan aktivitas persembahan kepada Tuhan menurut agamanya. Nah, ini realitas hidup bangsa Indonesia. Dari dulu sampai sekarang ya, harusnya religiositas ini tetap dihayati oleh manusia-manusia Indonesia yang merasa orang Indonesia, yang merasa warga negara Indonesia. Harus religius karena dasar negaranya adalah religius. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila sudah terdapat sebagai asas-asas dalam agama-agama. Jadi unsur Pancasila itu agama. Sumber bahannya Pancasila apa? Agama, adat istiadat, dan budaya dari bangsa Indonesia. Nih, agamanya ada 5 saat itu ya. 5, sekarang ini 6, tapi dulu ada 5. Di samping agama itu ada namanya aliran kepercayaan masyarakat yang itu juga diakui, ya peribadatannya juga disetarakan dengan peribadatan agama. Peribadatannya, prosesinya juga setara dengan beribadah pada agama-agama. Karena juga dilindungi. Ya, kemudian kalau kita mau mengambil dasarnya adalah pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 di situ. Jadi kalau kita kaitkan ya, alinea ketiga, kemudian sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu pengamalannya. Ya. Dalam kehidupan bernegara pasal 29 ayat 1 dan 2. Ini. Pasal 1, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Loh, jelas ini. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Maka pemikiran-pemikiran yang tidak bertuhan itu mestinya tidak dipakai di Indonesia. Karena apa? Pasal 29 jelas menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara melindungi segenap ya. Dilindungi segenap orang beragama dalam beribadah. Nah, ini kita harus pahami itu. Nah, untuk memahami makna Tuhan hanya dapat dipahami melalui ajaran agama yang dianut. Jadi Tuhan itu dapat dimengerti hanya dengan belajar agama. Ya. Menghayati agama. Nah, kalau tidak bertuhan, bagaimana dia bisa tahu Tuhan? Jadi kalau tidak beragama, bagaimana mau Tuhan? Karena konsep Tuhan itu dijelaskan melalui ajaran agama. Oke, agama adalah masalah keyakinan dari pemeluk. Artinya apa? Bahwa agama itu spesial, khusus ya, pemahaman dari masing-masing pemeluk dalam peribadatannya. Yang Islam, yang beribadah secara Islam karena beragama Islam, memeluk agama Islam, lalu beribadah menurut ajaran Islam. Yang Hindu ya beragama Hindu, kemudian menjalankan agama Hindu, beribadah secara Hindu. Yang Katolik ya beragama Katolik, menjalankan ibadah menurut ajaran Katolik. Itu. Lalu di samping sebelahnya adalah adanya keyakinan atau aliran kepercayaan yang hidup di masyarakat. Yang itu juga
akui. Ini yang harus kita pahami adik-adik semuanya supaya kita paham. Oke. Nah, ini hal yang perlu saya jelaskan. Saya kira itu ya untuk menyampaikan tentang sila ketuhanan yang Maha Esa, melanjutkan materi yang terdahulu. Nah, kemudian slide yang terakhir adalah untuk mengukuhkan keyakinan Immanuel Kant, memberikan argumen pembuktian adanya Tuhan. Ini secara filsafatik. Ya, tapi ini pun dalam agama juga ada ya. Ada pembuktian kosmologis. Kalau orang Islam jelas, silahkan dibaca dalam surat Yasin juga ada. Matahari tidak akan mendahului planet yang lain. Ya, artinya apa? Semua planet itu pada rasinya. Juga bisa dibaca dalam surat Al-Mulk. Begitu sempurnanya tata surya ini. Ada dalam surat Al-Mulk. Bahkan ditantang oleh Allah kalau kita tidak percaya dengan kesempurnaan susunan alam semesta ini, silahkan lihat apakah ada cacat dalam struktur alam semesta ini. Semua menggantung. Loh, tidak ada yang jatuh maupun bertubrukan. Nanti baca dalam surat Al-Mu'minun. Ada argumen kosmologis, ada argumen ontologis. Karena dengan akal ya. Jadi berdasarkan refleksi atas kenyataan objektif pada konsep mengenai ada yang sempurna. Apa ada yang sempurna itu? Ya, yang mau wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud. Lalu pembuktian teleologis yaitu adanya kesempurnaan. Desain yang sempurna. Siapa mereka? Yang mendesain sempurna ya Allah. Kalau dalam ajaran Islam kan itu. Sementara dalam filsafat itu Immanuel Kant menjelaskan itu. Immanuel Kant adalah seorang pastor ya, seorang tokoh di dalam agama Kristen Katolik. Lalu pembuktian moral. Nah, ini Islam jelas. Islam itu ya agama yang sangat menghargai moralitas. Menghargai moral. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini kan moral yang tinggi. Nah, bahkan kata-kata moral berbuat baik itu kan disandingkan dengan kata-kata iman. Ya. Kata iman disandingkan dengan kata amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, itu beberapa ayat Quran mengatakan demikian. Amal soleh, iman, amal soleh. Amanu wa amilus sholihat. Itu moral. Nah, ini yang penting saya jelaskan untuk melengkapi materi sebelumnya yang saya sampaikan melalui video learning, dan ini saya anggap cukup untuk menjelaskan alasan logisnya dan filosofisnya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih adik-adik semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.